Halo Style Lovers, saya Dr. Inneke Jane Hidayat, spesialis kulit dan kelamin atau biasa dipanggil dengan Dr. Jane. Saat ini saya bekerja di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya dan juga berpraktek di klinik Youth and Beauty Clinic yang ada di Menteng dan juga di Kemang. Mitos mengenai nail art dapat menyebabkan gangguan organ dalam seperti ginjal, jantung, liver itu sebenarnya dikaitkan dengan kandungan yang terdapat pada bahan-bahan nail art atau kutex. Contohnya nih, misalnya formaldehid atau bahan-bahan etanol pada nail polish remover. Memang kalau kandungan tersebut dihirup kemudian atau tercium dalam durasi yang cukup lama, intensitas yang cukup tinggi dengan frekuensi yang sangat sering, memang secara komponen atau komposisinya bisa menyebabkan gangguan tersebut. Namun penggunaan kutex itu kita kan nggak exposure-nya tidak setinggi itu, sehingga untuk menyebabkan gangguan organ dalam pastinya risikonya sangat-sangat kecil. Karena nggak pernah kan kita kalau misalnya mau pakai nail polish, kita buka nail polishnya kemudian kita hirup sampai 1 jam seperti itu ya. Jadi untuk risiko gangguan organ dalam karena pemakaian nail art tersebut atau nail polish atau kutex sangat-sangat rendah sekali kemungkinannya. Penggunaan sinar untuk mengeringkan nail polish atau nail art biasanya menggunakan sinar UV. Dan sinar UV yang digunakan untuk di tempat-tempat nail art sudah terbukti aman jika digunakan dengan satu, lampu yang digunakan memang khusus dibuat untuk penggunaan pengeringan nail art atau nail polish. Jadi pastikan tempat Anda melakukan manicure itu adalah tempat yang kualitasnya terjamin dan sinar yang digunakan memang sinar yang dibuat khusus untuk mengeringkan kuku setelah Anda melakukan nail art. Kemudian sudah dilakukan penelitian bahwa penggunaan sinar lampu tersebut memang sudah di-approve oleh badan konsumen, tapi ini memang penelitiannya di luar negeri ya, bahwa lampu tersebut aman digunakan untuk orang-orang yang ingin kukunya dihias-hias. Nah, tapi harus diingat jika Anda memiliki faktor risiko terbentuknya kanker kulit atau pernah mengalami kanker kulit sebelumnya, Anda harus berhati-hati menggunakan sinar UV tersebut. Seperti halnya nail polish atau bahan-bahan kandungan yang terdapat pada nail polish, bahan-bahan kandungan yang terdapat pada kuku palsu juga sifatnya setiap komposisinya mungkin bisa membahayakan jika satu, durasi intensitas terpaparnya kita dengan bahan tersebut itu cukup panjang, frekuensinya cukup sering, intensitasnya cukup tinggi, dan masuknya itu misalnya melalui inhalasi atau misalnya melalui tertelan. Nah, itu bisa menyebabkan efek samping yang menyebabkan bahaya bagi organ dalam. Namun, jika bahan tersebut ditempel saja di kuku, biasanya tidak terjadi absorpsi atau penyerapan ke dalam badannya kita, sehingga secara ilmiah cukup aman untuk kita sehari-hari menggunakan kuku palsu secara umum. Namun, penggunaan kuku palsu tersebut dapat menyebabkan penumpukan bakteri, penumpukan jamur di antara kuku palsu dan bantalan kuku kita. Sehingga terutama nih bagi style lovers yang mungkin handling makanan atau misalnya Anda juga termasuk nakes, harus hati-hati menggunakan kuku palsu karena dapat menyebabkan atau menjadi media bagi Anda menularkan atau mentransfer bakteri atau jamur tersebut kepada pasien atau customer Anda. Style lovers, terutama yang suka banget sama manicure, pasti suka banget sama nail gel polish karena tahan awet terhadap guncangan. Namun harus diingat bahwa karena dia sangat tahan dan melekat di kukunya kita, sehingga pengangkatannya biasanya
bisa dengan cara mengikis, kemudian kedua dengan mengoleskan bahan kimia yang menyebabkan gel polish tersebut akan melunak. Nah, pada saat pengikisan tersebut, biasanya kukunya kita itu juga akan ikut terkikis. Atau misalnya dengan bahan kimia, sebagian dari keratin yang menyusun kukunya kita itu juga akan ikut terangkat. Jadi, jika ditanya apakah akan merusak kuku kita, maka betul bantalan atau misalnya keratin pada kuku kita itu akan mengalami penipisan, dan sudah ada studi yang membuktikan bahwa misalnya kuku orang normal nih 0,5 mili, namun ternyata kuku orang yang sudah mengalami gel polish akan menurun sampai 0,3 mm. Nah, jadi para style lovers, hati-hati jika menggunakan gel polish. Kalau membersihkan gel polish tersebut juga usahakan untuk menghindari daerah matriks, karena jika matriksnya terkikis maka dapat menyebabkan perubahan pertumbuhan atau bentuk kuku kita di masa yang akan datang. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi para style lovers. Dan bagi para style lovers yang ingin berkonsultasi langsung, dapat menghubungi Youth and Beauty Clinic. Terima kasih dan salam sehat selalu.